Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat hadir untuk mengikuti update informasi terkait dengan pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi atau SKP pada siang hari ini. Ya, baik Bapak Ibu, tidak kita senantiasa mengingatkan kembali ya terkait dengan amanat Undang-Undang 17 tahun 2023 ini tentang kesehatan, di mana pengaturan, pembinaan, pengawasan, serta peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis tenaga kesehatan ini menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. Dan dijelaskan juga ya di pasal 16 bahwa pembinaan, pengawasan, serta peningkatan mutu kompetensi tenaga medis tenaga kesehatan ini pemerintah pusat dibantu oleh konsil dan atau kolegium. Tentunya sudah ada aturan turunan dari Undang-Undang 17 tahun 2023 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, di mana dijelaskan di pasal 683 ini di ayat 1 bahwa untuk melakukan proses perpanjangan SIP ini tentunya diperlukan pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi. Dan kita ketahui bersama bahwa dalam pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi ini, Bapak Ibu bisa memperolehnya melalui pelatihan dan atau kegiatan peningkatan kompetensi, melalui pelayanan, dan melalui kegiatan pengabdian di masyarakat. Dan untuk standar pemenuhan kecukupan SKP sendiri ini ditetapkan oleh Kolegi. Baik Bapak Ibu, di sini disampaikan terkait dengan ketentuan persyaratan untuk pengajuan SIP baik pertama, perpanjangan maupun SIP yang kedua atau ketiga. Yang ini dibedakan ya Bapak Ibu dengan tetap mengutamakan penjagaan dari kompetensi. Di mana kita tahu bahwa untuk pengurusan SIP yang pertama, ketika lulusan itu kurang dari 5 tahun ya, dengan STR lama yang masih berlaku atau STR seumur hidup, maka syaratnya adalah STR dan tempat praktik. Tentunya masa berlakunya ini STR lama yang masih berlaku, masa berlaku SIP sama dengan masa STR berlaku STR. Sedangkan STR seumur hidup ini berlakunya SIP-nya yaitu 5 tahun. Sedangkan untuk bagi yang tidak pernah praktek lebih dari 5 tahun sejak sebelum Undang-Undang 17 tahun 2023, maka persyaratan untuk SIP yaitu STR, tempat praktik, serta bukti pemenuhan kompetensi. Bukti pemenuhan kompetensi ini dapat diperoleh melalui uji kompetensi gitu ya yang diselenggarakan oleh kolegium. Dan untuk SIP-nya ini berlaku selama 5 tahun. Selanjutnya untuk perpanjangan SIP, di sini tentunya STR lama yang masih berlaku atau STR seumur hidup, persyaratannya STR, tempat praktik, serta bukti pemenuhan kecukupan SKP yang saat ini akan kita bahas ya Bapak Ibu. Tentunya periode untuk SIP-nya yaitu 5 tahun. Sedangkan untuk proses pembuatan SIP yang kedua atau ketiga, ini persyaratannya adalah STR, SIP yang ke-1 dan atau SIP yang kedua bagi yang mengurus SIP ketiga dan tempat praktik. Baik Bapak Ibu, sudah ada ya aturan turunan dari PP di mana sudah ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07 garis miring Menkes garis miring 1561 tahun 2024 tentang pedoman pengelolaan pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan, di mana di dalamnya sudah dijelaskan bahwa ada proporsi yang harus dipenuhi oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam 5 tahun. Dan juga ada proporsi eh, pembagian ya, kecukupan, baik dari ranah pembelajaran, pelayanan, dan pengabdian. Jadi di sini kita pemenuhan kecukupan SKP sudah dibedakan menjadi kondisi umum dan kondisi khusus, di mana kondisi khusus ini apabila tenaga medis tenaga kesehatan mengalami kendala ya dalam pemenuhan kecukupannya terkait dengan wilayah. Jadi misal di daerah di TPK.
Dan untuk target pemenuhan kecukupan SKP tenaga medis tenaga kesehatan dalam 5 tahun dibedakan menjadi tiga, yaitu untuk dokter dan dokter spesialis, yaitu targetnya 250 SKP, sedangkan dokter gigi spesialis, psikolog klinis, apoteker, yaitu harus memenuhi 100 SKP, sedangkan tenaga kesehatan harus memenuhi 50 SKP. Untuk proporsi di kondisi umum dan kondisi khusus tentunya dibedakan Bapak Ibu. Untuk ranah pembelajaran di kondisi umum minimal 45%, sedangkan di kondisi khusus yaitu minimal 25%. Untuk pelayanan di kondisi umum minimal 35% dan kondisi khusus 55%. Ini lebih tinggi dibandingkan di kondisi. Sedangkan untuk pengabdian ini sama-sama 5% baik di kondisi umum maupun di kondisi khusus. Dan apabila dijumlahkan baik di ranah pembelajaran, pelayanan maupun pengabdian, ini jumlahnya adalah 85% Bapak Ibu. Dan 15%-nya dapat dipenuhi dari mana? Yaitu dapat dipenuhi dari ranah manapun, sehingga Bapak Ibu untuk 15% bisa dipenuhi dari ranah pembelajaran atau pelayanan atau pengabdian. Dan untuk pemenuhan ranah pembelajaran, Bapak Ibu, ini wajib memenuhi 20% SKP pembelajaran per tahun. Jadi misalkan tenaga kesehatan dengan target 50 SKP, di mana dalam 5 tahun itu adalah 22,5 SKP minimal. Jadi setiap tahunnya dapat mengumpulkan sekitar 4 sampai 5 SKP gitu ya setiap tahun. Baik Bapak Ibu, terkait dengan implementasi U17 ini memang Kementerian Kesehatan telah mempermudah proses registrasi, perizinan ya, dan penjagaan kompetensi di sini bahwa seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang sudah terregistrasi aktif itu sebanyak 2,1 juta dan 84%-nya itu sudah memiliki STR seumur hidup yang sudah melakukan pembaruan STR seumur hidup sekitar 1,8 juta. Yang terdiri dari tenaga medis itu sekitar 200.000 dan tenaga kesehatan sekitar 1,6 juta. Dari 1,8 juta ini, Bapak Ibu, dan yang sudah menautkan ya di SKP platform, sudah terdaftar di SKP platform adalah sebesar 1,4 juta. Jadi masih ada selisih sekitar 400 ribuan ya yang belum terdaftar di SKP platform. Bagi Named Nakes yang sudah memiliki STR. Ya, baik Bapak Ibu, di sini perlu kami sampaikan bahwa eh, rata-rata pengajuan SKP per bulannya itu sebanyak 271.344 dokumen ya Bapak Ibu. Dan jumlah per individu atau per NIK-nya itu sekitar 80.878 gitu ya. Jadi dengan rata-rata per hari itu sekitar 2.696 orang yang mengajukan SKP ke SKP platform untuk bisa diverifikasi. Dan total dokumen kalau per hari itu sekitar 9.000 ajuan dokumen. Jadi sangat banyak sekali Bapak Ibu, para tenaga medis, tenaga kesehatan yang mengajukan untuk pemenuhan kecukupan SKP. Dan terkait dengan ranah pemenuhan SKP tenaga medis, tenaga kesehatan, kita ketahui ada tiga ranah tadi yang sudah disampaikan, di mana ranah pertama ada ranah pembelajaran. Tentunya ranah pembelajaran ini harus diikuti melalui LMS Pelataran Sehat, sehingga kegiatan yang telah diikuti Bapak Ibu melalui LMS Pelataran Sehat itu bisa terkoneksi langsung ke dalam SKP platform dan nilai SKP bisa langsung keluar ya di dalam SKP platform. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat diikuti oleh Bapak Ibu di LMS Pelataran Sehat? Itu ada banyak ya Bapak Ibu. Jadi ada yang jenis pelatihan maupun non pelatihan. Di non pelatihan sendiri itu juga ada berbagai bentuk kegiatan ya, baik seminar, webinar, workshop, konferensi, simposium maupun MOOC. Sehingga Bapak Ibu harus memiliki akun dulu ya LMS, selanjutnya bisa memilih pembelajaran yang ada di sana dan sudah diketahui berapa SKP yang akan diperoleh ya
ketika mengikuti pembelajaran tersebut. Dan setelah 1 Maret 2024 ini, semua ranah pembelajaran memang harus melalui pelataran sehat ya Bapak Ibu, dan tidak perlu upload ke SKP platform, kecuali kegiatan internasional karena kita belum terintegrasi. Ya, baik Bapak Ibu, untuk jumlah SKP yang dapat diberikan ini diberikan secara proporsional terhadap jam efektif pembelajaran ya, materi spesifik keprofesian. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti seminar, webinar, konferensi, workshop, pembelajaran mandiri. Ini nilai SKP-nya berbeda-beda, yang dibedakan dengan cakupan wilayah ya, baik wilayah lokal, nasional maupun internasional, baik keikutsertaan peserta atau moderator atau narasumber gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu mengikuti seminar atau webinar secara nasional dan satu CEP mendapat satu SKP. Sedangkan kegiatan internasional mendapat 2 SKP, jauh lebih besar. Sedangkan untuk konferensi sama ya Bapak Ibu, untuk seminar nilai CEP-nya. Sedangkan untuk workshop ini jauh lebih besar ya daripada seminar atau konferensi. Dan FOOC ini sudah ada nilai SKP-nya ketika kegiatan tersebut antara 1 sampai 30 CEP, maka nilainya 1 SKP. Ketika 30 lebih dari 30 CEP, maka 2 SKP. Dan ada nilai maksimal SKP. Ya, baik Bapak Ibu. Selanjutnya terkait jumlah SKP yang diberikan proporsional. Kalau tadi CEP untuk materi spesifik keprofesian, jadi Bapak Ibu ketika mengikuti materi kegiatan yang spesifik keprofesian, tadi berdasarkan CEP dari materi tersebut. Sedangkan selanjutnya ini adalah terkait dengan materi kesehatan umum. Materi kesehatan umum ini dapat diikuti ya oleh banyak atau lintas profesi. Jadi ketika mengikuti seminar, maka nilai maksimalnya yaitu 2 SKP. Sedangkan untuk workshop nilai maksimalnya ada 3 SKP. Selanjutnya terkait dengan kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihan ini juga sudah dibedakan, baik secara lingkupnya ya, nasional maupun internasional, dan jenis kegiatannya, dan berapa jumlah CPL-nya. Semakin banyak CPL yang diikuti, maka semakin tinggi ya nilai SKP yang diperoleh. Langsung saja, next. Selanjutnya pada ranah kedua, yaitu ranah pelayanan. Di ranah pelayanan ini Bapak Ibu ada 20 jenis kegiatan yang dapat diajukan SKP-nya, di mana yang pertama ini ada pemeriksaan diagnosis ya Bapak Ibu. Di sini sudah ada definisi operasionalnya juga, melakukan pemeriksaan terhadap pasien, ya, baik dari pemeriksaan fisik atau kejiwaan atau pemeriksaan lab sederhana, baik melalui langsung maupun telemedicine. Jadi ketika Bapak Ibu mengikuti melakukan pemeriksaan dengan jumlah pasien per bulan, misalkan lebih dari 25 pasien per bulan, maka akan mendapatkan 3 SKP. Dan bukti dukungnya apa? Yaitu bukti dukungnya bisa melalui rekam rekap kegiatan ya 6 bulan atau 1 tahun yang ditandatangani pimpinan atau penanggung jawab kegiatan ya. Tentunya ada kop suratnya juga. Dan nilai maksimalnya ada 75 SKP. Sehingga Bapak Ibu ketika melakukan 6 bulan atau rekap dalam 6 bulan, ketika setiap bulannya lebih dari 25 pasien, maka artinya dapat memperoleh nilai SKP 3 kali 6, yaitu 18 gitu ya, Bapak. Dan itu dikumpulkan selama 5 tahun seperti ini. Dan ketika Bapak Ibu mengumpulkan kegiatan setiap bulannya lebih dari 25 SKP dikali 3 dikali 5 tahun sampai 5 tahun, tentunya nilainya akan lebih besar ya dari 75 SKP. Maka nilai yang didapat adalah 75 SKP karena nilai maksimal per 5 tahun. Selanjutnya yang kedua ada pemeriksaan laboratorium atau penunjang lainnya. Di sini sudah ada DO-nya dan sudah dibedakan
tingkat kegiatannya, baik sederhana, menengah, maupun tingkat lanjut. Dan tentunya ini apabila tingkat sederhana, ketika melakukan lebih dari 20 jenis tindakan per bulan mendapat 2 SKP. Ketika 1 sampai 20 jenis tindakan per bulan mendapat 1 SKP. Dan ini nilai maksimalnya 40 SKP. Sama halnya dengan tingkat menengah, ini ketika 1 sampai 15 2 SKP, lebih dari 15 3 SKP. Nilai maksimalnya 30 SKP. Untuk dokumen pendukung yang diupload sama dengan yang nomor satu, yaitu berupa rekap kegiatan ya Bapak Ibu. Sama halnya dengan tingkat lanjut, ini sudah ada nilai SKP dan nilai maksimalnya. Terkait dengan tingkat sederhana, tingkat menengah, tingkat lanjut ini nantinya akan didetailkan lebih lanjut ya Bapak Ibu melalui saat ini Kementerian Kesehatan bersama Konsil dan Kolegium sedang menyusun rancangan keputusan Dirjen ya tentang besaran satuan kredit profesi per masing-masing profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Sehingga diharapkan nanti dapat menjadi acuan dari tenaga medis dan tenaga kesehatan kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa diajukan SKP dan kegiatan apa saja yang masuk dalam ranah kegiatan misalkan contoh pemeriksaan lab penunjang tingkat sederhana itu kegiatannya apa saja, tingkat menengah apa saja, tingkat lanjut apa saja nanti akan didetailkan ya pada rancangan pada Kepdirjen yang saat ini sedang disusun. Baik, selanjutnya yang ketiga ada melakukan tindakan intervensi keprofesian tertentu. Ini juga sudah ada definisi operasionalnya ya Bapak Ibu dan masing-masing sudah ada nilai SKP per tindakan. Sama halnya dengan yang tadi, ini untuk ranah pelayanan yang dikumpulkan atau diupload adalah rekap kegiatan 6 bulan atau 1 tahun dan nilai maksimalnya ada 100 SKP. Dan selanjutnya ada pelayanan administratif keprofesian ya Bapak Ibu. Ini juga sudah ada ya lebih dari 20 jenis tindakan ketika Bapak Ibu melakukan pencatatan gitu ya, maka bisa dimasukkan ke dalam pelayanan administrasi keprofesian dengan maksimal 30 SKP. Selanjutnya, pemberian pelayanan keprofesian tertentu ini dibedakan jadi asuhan dan non-asuhan ya Bapak Ibu dengan nilainya maksimal 30 SKP. Sama halnya dengan MCU, ini 1 SKP per 50 orang Bapak Ibu, nilai maksimalnya 15 SKP. Ya. Baik, ini ada beberapa contoh kegiatan ya Bapak Ibu membuat expertise di bidang keprofesian, pembuatan surat keterangan untuk kepentingan dan apabila Bapak Ibu dokter atau tenaga kesehatan menjadi keterangan jadi saksi ahli gitu ya dalam suatu kasus itu juga bisa diklaim SKP yaitu 5 SKP per kasus dengan buktinya bukti kasus dan nilai maksimalnya 50 SKP. Artinya bisa 10 kasus ya Bapak Ibu ya apabila jadi saksi. Selanjutnya pengamatan epidemiolog ini juga bisa diklaim ya. Ini bukti kegiatannya harus disampaikan atau diunggah dan 0,5 SKP per 5 jenis kegiatan. Dan yang ke-11 ini penanggulangan KLB atau wabah bencana, di mana mendapat 5 SKP per jenis kegiatan dan untuk data dukungnya yaitu surat tugas dan laporan kegiatan dan nilai maksimalnya 15 SKP. Selain itu juga ada laporan kasus baik ilmiah maupun keprofesian ya Bapak Ibu. Ini apabila Bapak Ibu menjadi penyaji atau pembimbing, ini sudah ada nilai SKP ya Bapak Ibu. Bisa diklaimkan. Selanjutnya mengikuti diskusi kasus internal pendidikan lanjut keprofesian dengan gelar. Nah, ketika Bapak Ibu melanjutkan sekolah gitu dari perawat vokasi level 5, terus selanjutnya ke nurse atau
dari nurse ke spesialis begitu. Jadi itu nanti bisa diklaim ya, keterangan studi atau hasil ijazahnya gitu ya, untuk bisa mendapatkan 25 SKP. Dan selanjutnya pendidikan lanjut tidak sejalur dengan gelar. Misalkan Bapak Ibu perawat dan melanjutkan ke gelar apa, pelajari tentang hukum misalkan gitu ya, kesehatan gitu. Nah, itu juga bisa mendapat 15 SKP. Dan selanjutnya ada pendidikan lanjut tanpa gelar, terus penelitian, dan selanjutnya ada publikasi. Nah, ini Bapak Ibu yang suka menulis ya, membuat jurnal, artikel, ini juga bisa mendapatkan nilai SKP ya Bapak Ibu. Dan yang ke-19 ini apabila Bapak Ibu menduduki pada manajerial ya, jabatan manajerial di pelayanan kesehatan, bisa sebagai direktur rumah sakit, kepala puskesmas, atau pemegang program, penanggung jawab program di Fasiankes, misalkan seperti itu dan ada SK resmi dari instansi, itu bisa diajukan dan mendapat nilai 10 SKP per tahun ya untuk efektif tugas, dan ini maksimalnya 30 SKP. Dan selanjutnya kegiatan lain ya berkaitan dengan keprofesian, misalkan Bapak Ibu menjadi dosen atau penguji kompetensi, pembimbing klinis, nah ini bisa mendapat nilai SKP juga ya Bapak Ibu. Selanjutnya di ranah ketiga yaitu ranah pengabdian, ini ada 7 jenis kegiatan. Ya, yang pertama ada kegiatan pelayanan medis atau baksos ya. Ini bukti dukungnya yaitu surat keterangan atau sertifikat kegiatan tentunya dari institusi terkait ya. Nilai SKP-nya juga sudah dibedakan. Kalau lokal itu 10, sedangkan provinsi atau nasional 15 SKP. Dan untuk kegiatan pelayanan medis atau pengobatan massal ini diwajibkan untuk berkoordinasi dengan dinas kesehatan atau institusi kesehatan milik pemerintah setempat. Jadi misal RS atau puskesmas setempat jika terdapat tindakan intervensi atau operatif. Jadi penyelenggara harus berkoordinasi dulu dengan dinas kesehatan ya atau rumah sakit setempat atau puskesmas setempat gitu ya dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut. Yang kedua, penyuluhan kesehatan atau edukasi medis. Nah, ini tentunya ada peserta minimalnya, yaitu 20 orang kegiatannya ya, dan mendapatkan nilai 3 SKP per kegiatan. Bukti dukungnya apa? Yaitu surat keterangan atau sertifikat kegiatan ya dari institusi terkait. Yang ketiga ada penugasan khusus pemerintah. Nah, ini bersifat nasional. Yang dimaksud penugasan khusus pemerintah di sini adalah upaya pemerintah ya dalam pendayagunaan tenaga medis dan tenaga kesehatan di suatu fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah tertentu begitu ya. Itu mendapat nilai 15 SKP. Jadi contohnya yang pernah terlibat atau pernah menjadi Nusantara Sehat gitu ya. Itu bisa mendapat nilai 15 SKP per penugasan. Jadi yang dimaksud nomor 3 ini adalah kegiatan yang seperti itu ya Bapak Ibu, daya gunaan dari pemerintah ke fasiankes tertentu gitu ya, seperti itu. Jadi bukan ketika Namet Nakes mendapat tugas khusus dari pimpinan itu tidak termasuk di nomor 3 gitu ya. Jadi perlu dibedakan antara nomor 3 dan nomor 4. Jadi yang nomor 3 ini bersifat nasional, di mana tadi merupakan penugasan khusus gitu ya. Karena definisi operasional dari penugasan khusus ini sudah ada aturannya sesuai dari Peraturan Menteri Kesehatan. Sedangkan yang nomor 4, ini keterlibatan dalam tim khusus. Nah, ini perlu dibedakan ya Bapak Ibu. Penugasan khusus dan tim khusus. Ini contohnya relawan, relawan bencana, tim haji, dan lain-lain atau tim khusus lainnya ya Bapak Ibu. Ini bisa tingkat pemerintah daerah kabupaten kota, Pemprov maupun di pusat. Dan buktinya apa? Yaitu bisa berupa surat putusan ya, atau sertifikat nilainya 10 SKP.
Selanjutnya nomor 5 ini adalah terlibat dalam organisasi keilmuan atau organisasi masyarakat yang berhubungan dengan kompetensi keilmuan. Ini tingkat keprofesian lembaga atau pemerintah. Tentunya buktinya yaitu ada SK resmi dari organisasi terkait. Ini nilai SKP-nya 2 SKP per pengangkatan. Misalkan Bapak Ibu menjadi pengurus sebuah organisasi atau perhimpunan. Nah, itu ada SK-nya, silakan bisa diupload, bisa mendapat 2 SKP. Selanjutnya, penyuluhan melalui media sosial yang dianggap dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan keprofesian. Nah, ini secara lokal maupun nasional, ini tentunya data dukungan ada 2 ya Bapak Ibu. Harus lengkap 2, yaitu bukti materi melalui media sosial yang dilaksanakan oleh organisasi profesi atau instansi. Dan bukti pengunggahan penyuluhan di media sosial. Nah, ini nilainya 0,5 SKP per kegiatan. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan kegiatan ini dengan maksimal 3 SKP per 5 tahun. Artinya bisa melakukan penyuluhan melalui media sosial sebanyak 6 kali. Jadi terkait dengan nomor 6 ini tidak dibatasi ya Bapak Ibu, ini harus di website atau IG atau medsos dari instansi tertentu, milik instansi tertentu atau organisasi profesi, namun secara individu bisa dilakukan, namun harus dapat dipertanggungjawabkan gitu ya Bapak Ibu. Untuk materi yang diunggah ke dalam media sosial tersebut. Dan selanjutnya nomor 7 nih, narasumber rubrik kesehatan atau wawancara edukasi di TV, media massa sesuai dengan keprofesian. Nah, ini tentunya ada bukti ya, surat keterangan dari TV atau media massa apabila menjadi narasumber atau wawancara edukasi di TV. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk pembuktian SKP ini masih dilakukan dengan upload secara mandiri ya Bapak Ibu. Selain tadi pembelajaran melalui LMS Kelataran Sehat ya, karena sudah terintegrasi. Karena saat ini Bapak Ibu Pasienkes sudah banyak ya yang melakukan menggunakan RME, namun kami belum terintegrasi, SKP platform ini belum terintegrasi dengan RME, sedang masih diproses ya untuk integrasinya, sehingga masih dilakukan upload secara manual oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk dapat mengajukan SKP-nya di SKP platform. Untuk upload bukti mandiri, ini contohnya praktik pribadi, ini Bapak Ibu bisa upload dokumen buktinya berupa rekap kegiatan, tentunya memuat atau mencantumkan informasi tempat praktik, nomor surat izin praktik, dan bermaterai 10.000. Jadi ditandatangani sendiri ya oleh Namet Nakes yang bersangkutan, namun bermaterai 10.000 sebagai pertanggungjawaban gitu ya Pak. Sedangkan untuk yang berpraktik di Pasienkes baik rumah sakit, puskesmas, klinik, dan lainnya, maka dapat mengupload atau membuat rekap laporan yang telah disahkan oleh pimpinan yang berwenang yang mencantumkan nomor SIP. Dan ini ada ketentuan tambahan bahwa rekap dokumentasi dapat disesuaikan dengan logbook yang ada ya Bapak Ibu. Dan ini sesuai KMK 1561 disampaikan bahwa apabila ada ditemukan indikasi rekayasa data pelayanan, maka capaian SKP akan diberikan. Sehingga mohon untuk data yang diunggah atau diupload ini benar-benar sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Baik Bapak Ibu, berikut ini adalah contoh untuk simulasi ya di pemenuhan SKP dokter baik di kondisi umum maupun di kondisi khusus ya. Kalau dokter itu targetnya 250 SKP per 5 tahun. Jadi misalkan pada kondisi umum itu pemenuhannya 112,5 SKP itu dapat diikuti dari mana saja gitu ya, sehingga bisa diikuti dari berbagai kegiatan ini. Jadi misalkan dalam 5 tahun itu bisa mengikuti 12 seminar
eh, 5 workshop dan 3 webinar itu dalam 5 tahun sehingga menghasilkan SKP 125 SKP. Dan selanjutnya untuk ranah pelayanan bisa melakukan kegiatan pemeriksaan misalkan gitu ya. Terus selama 5 tahun maka nilai yang dicapai 75 SKP. Dan tindakan intervensi misal banyak ya berbagai jenis tindakan intervensi yang dilakukan dokter misal injeksi dan sebagainya itu juga bisa sehingga ini contoh saja ya Bapak Ibu melaksanakan 12 tindakan ini memperoleh 60 SKP sehingga total 135 SKP. Terus saja untuk memenuhi pengabdian 12,5 bisa melakukan melalui penyuluhan 5 kali karena dapat 3 SKP kali 5 sehingga 15 itu sudah cukup untuk memenuhi 5 eh, target ya pengabdian 5% dari 5 tahun gitu ya. Nah, ini contoh saja eh, untuk berbagai jenis pemenuhannya sangat bervariasi sekali sesuai dengan profesi dari Bapak Ibu semua. Baik, berikut ini adalah contoh rekapan laporan pelayanan ya. Jadi memang untuk diupload di SKP platform itu dibuat rentang 6 bulan atau 1 tahun. Jadi pilihan di sistem itu antara 6 bulan atau 1 tahun. Jadi tidak diupload per bulan ya Bapak Ibu. Jadi rekapnya 6 bulan atau 1 tahun tidak diupload per bulan. Sehingga Bapak Ibu tentunya ini harus dilengkapi kop surat apabila di Pasienkes ya. Nama, nomor SIP, rentangnya dipilih 6 bulan atau 1 tahun. Selanjutnya periodenya dipilih sesuai dengan yang akan dilaporkan ya. Dan bulan ditulis, jumlah pasiennya juga ada total, tindakan intervensinya disebutkan apa saja yang dilakukan. Nah, ini bisa contoh ya, ini sesuai contoh di KMK 1561. Jadi ini sebagai contoh saja perhitungan. Jadi misalkan ini ada 6 bulan ya, jumlah pasien apabila melakukan pemeriksaan lebih dari 25 pasien mendapat 3. Nah, ini 3 SKP kali 6, 18. Dan di sini melakukan tindakan intervensi, misalkan ini 174 dan ini nilai maksimalnya adalah 100 SKP ya Bapak Ibu. Dan pemeriksaan lanjutan ini misalkan mendapat 2 SKP dikali 6 12 SKP totalnya 130 SKP. Dan untuk ranah pelayanan dokter sendiri misalkan itu target pemenuhannya adalah pelayanan 87,5 SKP per 5 tahun. Ya, baik Bapak Ibu, ini catatan saja yang perlu diperhatikan dalam pemenuhan bukti ranah pelayanan dan pengabdian, baik di ranah pelayanan maupun pengabdian. eh, ada contoh format ya yang dapat diunduh Bapak Ibu pada SKP platform masing-masing, yaitu pada bagian petunjuk teknis. Di situ sudah terdapat contoh format yang bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaporkan. Tentunya dalam melaporkan atau rekap ini harus memuat informasi kop instansi, identitas tadi ya, kapan berakhir SIP, terus periode, jenis, dan jumlah kegiatan. Dibuat di rentang 6 bulan atau 1 tahun. Tentunya harus dapat dipertanggungjawabkan, eh, disahkan oleh pimpinan atau penanggung jawab. Dan file berukuran 250 KB, Bapak Ibu, bentuk PDF. Jadi pastikan filenya itu maksimal 250 karena apabila melebihi maka tidak bisa tersimpan ya, akan gagal submit begitu ya. Dan untuk praktek mandiri tadi sudah disampaikan harus bermaterai. Jadi contoh format ini ada di petunjuk teknis. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Ses KKI bahwa Kementerian Kesehatan saat ini sudah memberikan tambahan insentif SKP atau tambahan nilai SKP ya bagi tenaga medis, tenaga kesehatan yang terlibat atau mengikuti atau melaksanakan program penanggulangan tuberkulosis dan pemeriksaan kesehatan gratis. Ada beberapa tenaga medis dan tenaga kesehatan yang dapat memperoleh nilai tambahan SKP ini. Jadi ini adalah beberapa
jenis profesi ya, tenaga medis maupun tenaga kesehatan ada dokter umum, spesialis paru, penyakit dalam, anak, kedokteran okupasi, patologi klinik, dokter spesialis mikrobiologi klinik, dokter spesialis radiologi, dokter spesialis kedokteran keluarga dan layanan primer. Tenaga kesehatan ada 6 jenis profesi ya. Jadi untuk nilai SKP tambahan ini eh, dapat diberikan pada ranah pelayanan dan ranah pengabdian. Dan tentunya dalam prosesnya diverifikasi oleh kolegium masing-masing profesi ya. Dan kegiatan apa saja yang bisa diajukan untuk penambahan nilai SKP, yaitu contohnya di ranah pelayanan, melakukan MCU, ini ketika menjaring terduga TBC atau melakukan screening TBC, ini 2 SKP per 50 orang minimal ditemukan satu kasus. Kalau tadi secara general melakukan MCU itu SKP-nya satu SKP per 50 orang, sedangkan ini 2 SKP. Untuk buktinya sama ya, rekap laporan seperti yang tadi formatnya dan nilai maksimalnya 22,5. Nah, kalau yang tadi secara general ada 15 SKP ya Bapak Ibu, ini lebih tinggi 22,5 SKP. Selanjutnya pemeriksaan diagnosis nih, penegakan diagnosis terduga TBC ya sesuai standar. Ini nilainya 1 sampai 25 pasien per bulan 3 SKP, lebih dari 25 pasien per bulan 4 SKP. Nah, ini lebih besar ya dari sebelumnya. Kalau tadi saya sampaikan lebih dari 25 pasien adalah 3 SKP. Kalau yang di sini terkait dengan program TB ini mendapat 4 SKP. Dan nilai maksimalnya adalah 112,5 SKP. Kalau tadi saya sampaikan adalah 75 SKP ya Bapak Ibu ya. Jauh lebih besar sekali ketika melakukan kegiatan program ini ya. Selanjutnya yang ketiga penegakan diagnosis TBC. Ini sama ya. Ini sudah dibedakan sesuai dengan jenis profesinya masing-masing ya Bapak Ibu. Nanti bisa dicek kembali pengobatan pasien TBC ini juga jauh lebih besar. Kalau intervensi itu maksimal 100 SKP, nah ini 150 SKP. Satu SKP per tindakan dan ini 250 SKP. Dan tentunya di ranah pengabdian pun juga demikian Bapak Ibu apabila berkontribusi dalam kegiatan penemuan kasus TBC ya active case finding ini 20 SKP per kegiatan ini 2 kali lipat ya Bapak Ibu. Tentunya buktinya surat tugas atau SK kegiatan ya. Sama halnya ini perawat ya Bapak Ibu menjaring terduga TBC atau melakukan screening, ini memberi edukasi ya kepada pasien, melakukan pendampingan, sama halnya di pengabdian juga ada. Dan ini TLM melakukan pemeriksaan spesimen dan pengabdiannya juga ada kegiatannya. Dan ini apoteker dan tenaga vokasi farmasi yang memberikan edukasi pengobatan maupun penyimpanan obat ya. Radiografer pun demikian juga melakukan pemeriksaan menggunakan ronsen nih dapat ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ke kegiatan PKG nih, siapa saja yang eh, bisa mendapatkan yaitu ada dokter, dokter gigi, dokter spesialis kedokteran layanan primer, dan tenaga kesehatan ada 10 jenis profesi ya Bapak Ibu. Tentunya sama, yaitu ranah pelayanan dan ranah pengabdian yang harus diverifikasi terlebih dahulu. Nah, kegiatannya apa saja? Nah, ini sudah dibedakan ya, eh, sesuai dengan profesi. Jadi yang pemeriksaan, ini mendapat 3 SKP per 50 sama ya Bapak Ibu. Sama kayak TBC. Lanjut saja. Ini kegiatannya penilaian hasil pemeriksaan, pengelolaan alkesnya, menegakkan diagnosis individu, keluarga komunitas, pemberian informasi atau bio, pengelolaan limbah, berkontribusi dalam kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis. Ya, selanjutnya kita ke sistem ya Bapak Ibu penggunaan SKP platform sebagai portal pemenuhan SKP. Nah, untuk masuk ke dalam SKP platform, kita harus memiliki akun Satu Sehat SDMK ya Bapak Ibu. Apabila belum memiliki, silakan membuat atau daftar dulu dengan masuk dulu ke web satusehat.kemkes.go.id ya, garis miring SDMK. Langsung diketikkan saja. Kalau belum punya, klik daftar. Kalau sudah punya, tinggal masuk ke email masing-masing ya Bapak Ibu ya.
Nah, selanjutnya ketika Bapak Ibu masuk ke dalam satu sehat SDMK akan muncul tampilan seperti ini ya. Di sini ada langsung muncul berapa jumlah SKP yang Bapak Ibu sudah kumpulkan ya. Nah, apakah sudah tercukupi atau belum dan apakah tiga ranah sudah tercukupi ini sudah ada ya. Dan jangan lupa selalu klik update SKP ya Bapak Ibu di sini ya agar bisa terupdate. Dan selanjutnya Bapak Ibu bisa klik SKP platform seperti itu. Dan ini ada tampilan ya capaian dashboard gitu ya Bapak Ibu capaian dari SKP kalau yang di atas itu sesuai 5 tahun periode SIP sedangkan yang di bawah itu adalah per tahun ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ketika Bapak Ibu mengecek ya untuk status capaian SKP itu bisa dicek di skp.kemkes.go.id ya. Apakah tercukupi atau belum dan ini bisa diklik print untuk bisa digunakan sebagai persyaratan pengurusan perpanjangan perizinan. Nah, selanjutnya fitur upload mandiri tentunya apa saja yang diupload yaitu kegiatan pembelajaran sebelum 1 Maret 2024, kegiatan pelayanan karena belum terintegrasi dengan RME dan kegiatan pengabdian. Untuk menu input tadi ketika sudah masuk SKP platform, langsung saja nanti akan ada formulir pengisian. Nah, di sini di formulir pengisian ada berbagai jenis kegiatan yang dapat Bapak Ibu pilih ya, baik peserta, pembicara, moderator, dan ranah profesional maupun ranah pengabdian. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan ada program penanggulangan TBC dan pemeriksaan kesehatan gratis. Ini sesuai harus masuk ke pilihan menu ini ya Bapak Ibu untuk bisa tadi ya mengajukan untuk penambahan nilai SKP pada program TBC dan PKG tentunya sesuai dengan sasaran yang ada di Kepdirjen yang saya sampaikan tadi. Selanjutnya tinggal diklik input tadi dan masuk disebutkan saja nama kegiatan, lama waktunya kapan, tempat penyelenggara, diupload maksimal 250 KB PDF. Dan tanggal mulai diisi, tanggal selesai diisi, nilai SKP sesuai ya dengan yang ada di sertifikat. Dan Bapak Ibu perlu saya sampaikan, untuk lama waktu apabila tidak diketahui, itu bisa dinolkan saja. Dan kalau mengisi ini, misalkan ada 8 jam gitu, jangan ditulis 8 jam gitu ya Bapak Ibu. Cukup angka saja ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengupload dokumen kegiatan di ranah pembelajaran ini, yaitu kegiatan yang dilaksanakan sebelum 1 Maret 2024. Ketika kegiatan melebihi 1 Maret 2024, itu harus melalui LMS Pelataran Sehat atau kegiatan internasional yang tidak terhubung dengan LMS Pelataran Sehat gitu ya Bapak Ibu. Jadi perlu saya ingatkan, kalau mengisi lama waktu ini banyak sekali ya ke helpdesk yang nanya, kok nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Masuk ya, ternyata beliaunya mengisinya lama waktunya 8 jam. 8 jam gitu ya. Nah, akhirnya tidak bisa tersimpan gitu ya. Gagal simpan. Nah, itu yang perlu kami ingatkan. Selanjutnya, untuk menu-menu kegiatan di ranah pelayanan, sama halnya sesuai KMK 1561 ya Bapak Ibu, sudah lengkap di sini. Tinggal dipilih sesuai kegiatan yang Bapak Ibu ikuti gitu ya atau Bapak Ibu laksanakan gitu. Tinggal dipilih, jangan salah masuk kolom atau jangan salah pilih menu kegiatan ya Bapak Ibu nanti bisa ditolak oleh verifikator. Nah, tinggal disebutkan saja periodenya ini dipilih 6 bulan atau 12 ya. Dokumen bukti gitu ya. File 250 maksimal ya, bentuknya PDF. Nah, apabila sudah di-input, Bapak Ibu bisa mengeceknya di buku log. Jadi bisa diklik buku log, nanti bisa dicek apakah sudah diperiksa atau belum. Kalau masih waiting, berarti menunggu verifikasi ya. Tapi kalau kegiatan yang Bapak Ibu
Bapak Ibu ikuti melalui LMS itu secara otomatis ya, akan mendapat nilai SKP-nya. Selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan proses verifikasi SKP tenaga medis tenaga kesehatan ya Bapak Ibu. Di sini muncul nih ada running text ya Bapak Ibu. Verifikasi hanya akan dilakukan tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan SIP yang akan habis dalam waktu 6 bulan. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa cek ya di SKP platform Bapak Ibu, apakah ada notifikasi seperti ini. Jadi saat ini Bapak Ibu untuk proses verifikasi ini dilakukan dengan prioritas berdasarkan periode akhir SIP ya, yang Hamin 6 bulan dan periode di 2025. Dan kami untuk verifikator ada 400 dari kolegium ya, ada 78 kolegium dan 3 chapter di kolegium ya, sehingga total 400 verifikator. Dan apabila Bapak Ibu sudah upload dan periodenya ini sudah mepet, silakan dan belum diverifikasi-verifikasi, ini catatan ya Bapak Ibu, silakan dapat menghubungi ke helpdesk.ditjenkes@kemkes.go.id, disampaikan nama, nik, profesi, kendala periode SIP, screenshot kendala. Ini bagi yang sudah upload namun belum terverif ya oleh verifikator, silakan gitu. Namun kalau Bapak Ibu masih periodenya lebih dari 6 bulan, maka mungkin bisa ditunggu dulu ya Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, ini adalah hal baru ya yang perlu kami sampaikan di sini. Pada kesempatan ini tadi juga sudah disampaikan dalam sambutan USES KKI, di mana kami sedang melakukan rencana gitu ya, perubahan mekanisme pengajuan SKP platform gitu ya Bapak Ibu, di Namet Nakes yang sebelumnya V1 gitu ya. Nah, untuk yang saat ini sedang berjalan, jadi pengajuan Bapak Ibu itu adalah per dokumen ya. Per dokumen diajukan begitu ya Bapak Ibu ya, sehingga terjadi penumpukan pada sistem. Dan yang ke depan nanti adalah pengajuannya per individu atau per NIK itu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengunggah dokumen tersebut, mengisi dokumen kapan saja seperti yang tadi saya sampaikan melalui input pada formulir pengisian tadi, kapan saja. Namun dapat masuk ke verifikator kolegium ketika sudah memenuhi kriteria. Dan kriterianya apa? Yaitu sudah memenuhi 3 ranah dan target serta kurang dari 1 tahun dari masa periode SIP ya Bapak Ibu. Dan nanti ke depan, kalau saat ini verifikasi prioritas di periode SIP berakhir 6 bulan, nanti diharapkan kami ada janji layanan ya untuk maksimal 10 hari kerja ketika dokumen lengkap ya Bapak Ibu. Dan nilai SKP kalau saat ini tidak bisa diketahui ya kalau belum diverifikasi gitu, nanti ketika Bapak Ibu input, ketika monitor akan terlihat berapa sih nilai SKP Bapak Ibu gitu ya. Dan tentunya ada notifikasi. Kalau yang sekarang notifikasinya hanya ketika sudah simpan sukses gitu saja ya. Kalau nanti akan ada notifikasi pada Namet Nakes pada masing-masing tahapan. Jadi seperti ini Bapak Ibu untuk mekanisme ke depan ya, mungkin dalam beberapa bulan ini kami sedang mengembangkan. Jadi ini kami informasikan terlebih dahulu agar Bapak Ibu dapat mengetahui bahwa kami sedang berproses juga dalam proses pengembangan gitu ya. Dan sekitar bulan November nanti prosesnya akan seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tuh mengumpulkan, mengajukan melalui tadi yang saya sampaikan ya. Jadi dikumpulkan saja begitu. Nanti akan ada notifikasi yang pertama yaitu dokumen Anda telah kami terima dan akan diproses telah memenuhi kecukupan 3 ranah dan sebelum 1 tahun periode SIP berakhir. Dan selanjutnya ketika nanti sudah ada nilainya, terbaca nilainya, nilai SKP per masing-masing dokumen yang sudah Bapak Ibu kumpulkan, nanti Bapak Ibu bisa
melanjutkan dengan tombol kirim SKP gitu ya. Dan setelah itu nanti akan ada notifikasi lanjutan gitu. Dokumen ketika Bapak Ibu sudah kirim nanti akan ada notifikasi dokumen Anda sedang diverifikasi validasi dalam waktu 10 hari kerja setelah mengirimkan permintaan verifikasi. Dan ketika sudah divalidasi atau verifikasi oleh kolegium maksimal 10 hari kerja ini, nanti hasil verifnya bisa diterima atau ditolak. Kalau diterima berarti artinya kan tadi sudah memenuhi, tinggal cek nanti ya bukti pemenuhan SKP. Kalau ditolak artinya ada nih dokumen yang harus diperbaiki Bapak Ibu dan Bapak Ibu kembali lagi ke awal. Jadi harus mengupload dokumen yang harus diperbaiki dan mengajukan kembali untuk bisa diverifikasi. Ya, baik Bapak Ibu, dan saat ini mungkin bisa dicek juga di SKP platform Bapak Ibu, ini ada pembatasan upload ya, bukti SKP di SKP platform bagi SIP-nya yang expired lebih dari 1 tahun. Nah, ini ketika Bapak Ibu periode berakhirnya kurang apa melebihi 1 tahun, masih lama 2028 atau 2027 begitu ya, maka belum bisa mengupload untuk sementara waktu yaitu tanggal 26 September sampai dengan 31 Oktober 2025. Namun namun setelahnya ya sekitar bulan November itu nanti Bapak Ibu tetap bisa mengupload tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi bisa diupload kapan saja gitu. Jadi ini hanya sementara waktu mulai tanggal 26 September sampai 31 Oktober bagi Namet Nakes yang periodenya masih lebih dari 1 tahun periode berakhirnya ya. Dan ini kami memastikan eh, agar Namet Nakes juga perlu mengupdate ya, pastikan bahwa periode SIP Bapak Ibu ini sudah benar ya. Karena khawatirnya kalau tidak benar nanti pada periode ini nih 26 September sampai 31 Oktober tidak bisa upload. Jadi pastikan periode SIP Bapak Ibu sudah terupdate pada data pekerjaan Satu Sehat SDMK gitu ya Bapak. Hanya untuk sementara waktu ya Bapak Ibu nanti setelah 26 sampai 31 Oktober ini yang lebih dari 1 tahun pun juga bisa upload kapan saja, jadi tidak ada masalah. Dan data Bapak Ibu yang misalkan expired 2027, 2028 sudah upload gitu ya di sistem, itu tidak masalah dan itu akan tetap tersimpan. Jadi nanti tinggal meneruskan saja yang kurangnya berapa, di-upload lagi seperti mekanisme yang tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada masalah sama sekali yang sudah diupload Bapak Ibu sebelumnya gitu ya. Nah, jadi ini notifikasi yang apabila Bapak Ibu nih punya SIP-nya masih berlaku lebih dari 1 tahun tadi yang saya sampai masih 2027 berakhirnya. Terus coba upload gitu. Nanti akan muncul notifikasi seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ini hanya untuk sementara waktu ya, dari 26 September sampai 31 Oktober. Setelahnya Bapak Ibu bisa mengupload, mengumpulkan dokumen pada formulir pengisian. Jadi hanya untuk sementara waktu saja. Baik, Bapak Ibu, perlu kami ingatkan kembali, perlu kami himbau ya, bahwa sudah ada SE Dirjen Nakes nomor 1374 2024 bahwa tenaga medis tenaga kesehatan yang terbukti melakukan pemindah tanganan akun kepada joki atau perantara, maka STR dan atau SIP akan dinonaktifkan selama 6 bulan. Dan jika tenaga medis tenaga kesehatan terbukti kembali melakukan pemindahan akun kepada joki atau perantara, maka STR dan atau SIP akan dinonaktifkan selama 12 bulan. Selanjutnya untuk sanksi ya bagi tenaga medis tenaga kesehatan terbukti menjadi joki perantara SKP maka STR dan atau SIP dinonaktifkan selama 12 bulan dan jika terbukti kembali menjadi joki maka akan dicabut ya. Baik, selanjutnya terkait dengan kendala dan solusi SKP platform ya Bapak Ibu.
Mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami kendala yang nanti saya sampaikan di sini, mohon bisa disimak, diperhatikan. Jadi bisa dicek dulu sesuai yang ada di sini, baru ketika tidak teratasi, baru ke helpdesk. Jadi ini untuk menyaring yang ke helpdesk ya Bapak Ibu. Yang pertama, tidak bisa menautkan SKP di satu set SDMK dan kendala update SKP. Jadi kami terus mengingatkan bahwa jangan lupa untuk menautkan akun ya Bapak Ibu, tautkan akun. Selanjutnya klik update SKP, klik pengelolaan SKP, dan jangan lupa sinkronisasi data. Nah, sinkronisasi data ini penting ya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ada kegiatan pembelajaran kok belum masuk ya. Nah, jangan lupa klik sinkronisasi data ini. Sinkronisasi data ini digunakan untuk mensinkronkan data pembelajaran yang dulunya menggunakan versi 1 dan versi 2 ya pada Siakpel gitu ya. Jadi ada data SKP lama, data SKP baru. Nah, yang lama nih belum masuk. Dulu saya sudah pernah mengikuti kegiatan tapi kok nggak masuk, silakan klik sinkronisasi data dulu. Nah, selanjutnya ada tampilan di skp.kemkes.go.id yang tidak sesuai ya, tercantum periodenya 2000 sampai 2025. Nah, ini apa yang harus dilakukan yaitu klik update menu profil saya pada Satu Sehat ya Bapak Ibu, dan klik pekerjaan untuk melengkapi periode SIP. Dan tentunya setelah Bapak Ibu melengkapi periode SIP mulai dan berakhir dan data lainnya harus divalidasi oleh Pasienkes masing-masing. Nah, apabila ada tampilan begini nih hijau, jangan lupa nih Bapak Ibu, mohon bisa diperhatikan. Terkadang lupa ya, nggak membaca ini dikira notif biasa, langsung saja masuk ke formulir SKP gitu, karena semangat untuk segera mengupload. Namun apabila ada tampilan yang demikian nih artinya wajib Bapak Ibu untuk segera update data pekerjaan ya pada profil, mengisi data periode SIP dan divalidasi oleh Pasienkes. Karena apabila muncul warna hijau muda begini, ini akan berdampak pada data dokumen pendukung yang Bapak Ibu upload tidak bisa masuk ke verifikator. Sehingga banyak juga ini aduan, eh, kenapa lama verifnya, kenapa lama tidak diverif oleh verifikator. Ternyata karena belum melengkapi periode SIP. Jadi mohon bisa melengkapi periode SIP, Bapak Ibu. Profesi tidak muncul di sini. Nah, ini karena belum lengkap ya data keprofesiannya ya Bapak Ibu ya. Jadi yang diisi itu adalah data profesi dan data kompetensi ya Bapak Ibu. Ketika ada data kompetensi yang masih kosong, itu harus diisi. Kecukupan SKP pada dashboard SKP dan logbook tidak sama. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Pastikan periode SIP sudah lengkap. Tadi yang nggak ada masalah data pekerjaan, data SIP ya, di menu profil pekerjaan dan sudah tervalidasi. Kalau masih proses, itu belum bisa ya Bapak Ibu. Tidak akan muncul periodenya. Jadi pastikan sudah tervalidasi. Dan yang kedua, pastikan dokumen yang diinput atau diupload ini sesuai dengan periode SIP. Ya, jadi baik diisi lama, mulai kegiatan, akhir kegiatan ini harus sesuai dengan periode SIP. Yang ketiga, apabila masih ditemukan demikian, silakan menghubungi helpdesk.dirjenakes@kemkes.go.id karena harus dilakukan pengecekan secara detail ya dengan data NIK Bapak Ibu ya, dan di dalam SKP platform untuk bisa dilakukan sinkronisasi oleh tim admin. Ya, selanjutnya bagaimana jika ranah pembelajaran belum terpenuhi dan periode SIP sudah berakhir agar nilai SKP dapat terhitung pada SKP platform? Ya, Bapak Ibu yang misalkan SIP-nya sudah expired, misalkan sekarang di bulan September, kemarin expired nih Agustus atau Januari 2025 sudah berakhir, namun data apa ranah pembelajarannya nih belum terpenuhi nih, belum terpenuhi
persentasenya gitu ya. Kurang sedikit, kurang 3 SKP padahal gitu ya. Silakan Bapak Ibu mengikuti kegiatan pembelajaran melalui LMS Pelataran Sehat dan setelah mengikuti kan mendapat sertifikat ya. Silakan sertifikatnya dapat diunggah ke dalam formulir pengisian dan dipilih tadi kegiatan apa tadi ya, peserta pelatihan atau peserta workshop seminar tadi yang ada di menu-menu, diupload saja dokumennya, diisi judul kegiatan, tempat kegiatan, dan keterangan diisikan di sini ya Bapak Ibu. Ini ada keterangan di bawah sini ya, dokumen pendukung untuk pemenuhan kecukupan SKP dengan periode SIP telah berakhir. Ini harus diklik ya Bapak Ibu, karena ini sebagai notifikasi ke verifikator ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya, tanggal mulai kegiatan diisi tanggal sesuai kegiatan yang dilaksanakan. Tanggal selesai kegiatan diisi tanggal berakhir SIP. Dan selanjutnya nanti akan masuk ke verifikator ya Bapak Ibu untuk bisa diverifikasi. Ya, selanjutnya terkait dengan permasalahan tersedia layanan ya, baik secara langsung ke kantor Konsil Kesehatan Indonesia di Jalan Hang Jebat dan Helpdesk Ditjen Nakes ini ada call center 1500 567 extension 3 dan ada email helpdesk.ditjennakes@kemkes.go.id. Mohon dipastikan emailnya yang dikirim adalah email yang ini ya Bapak Ibu dengan format nama, profesi, NIK, email terdaftar, rincian kendala, tangkapan layar, data pendukung lainnya dan periode akhir SIP gitu ya Bapak Ibu. Mohon pastikan emailnya yang ini ya karena dan kami sampaikan kalau email helpdesk.ktki@kemkes.go.id itu sudah tidak digunakan lagi ya Bapak Ibu karena kita tahu bahwa sudah ada entitas baru ya Bapak Ibu. Sekarang sudah menjadi Konsil Kesehatan Indonesia. Karena ini masih jadi temuan ya Bapak Ibu, ternyata masih ada ini Namet Nakes yang mengirimkan ke email helpdesk.ktki ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Jadi emailnya adalah helpdesk.kitchenakes@kemkes.go.id ya. Sehingga nanti yang itu tidak direspon kok lama ya. Ternyata salah emailnya gitu ya. Dan perlu kami pastikan bahwa semua jenis layanan di Kantor Konsil Kesehatan Indonesia tidak dipungut biaya. Dan Bapak Ibu apabila menemukan ada oknum atau pegawai dari Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia yang meminta imbalan atas layanan kami, silakan laporkan, sampaikan ke email ina eh, slash hc@kki.go.id. Dan Bapak Ibu, ini juga ada Instagram, bisa selalu ar- bisa di-follow ya Instagramnya dan simak informasi yang ada pada Instagram dan YouTube Konsil Kesehatan Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan.